Tracy yang terluka menghantam sofa, merasa kesakitan sampai menarik nafas dalam-dalam. Daniel melihatnya dengan mengerutkan kening. Terdapat kesedihan yang jelas di matanya, tapi malah bersikap dingin. Tracy mengambil ponsel lalu menutup telepon. "Jaga dirimu," Daniel berkata dengan ekspresi dingin. "Tuan Besar Lois pergi ke kantor untuk mencariku hari ini. Seharusnya kamu tahu apa tujuan kedatangan mereka." "Aku tahu," Tracy menjawab dengan dingin. Suasana dirusak, tidak ada lagi gairah yang memabukkan seperti tadi. Daniel langsung kehilangan minat, maka berdiri dan pergi. Tracy melihat langkah kakinya, merasa sepertinya tidak ada masalah. Mungkinkah ia sungguh terlalu curiga? Tidak, Tracy tetap merasa aneh. Daniel sudah meletakkan tangan pada pegangan pintu, hendak membuka pintu dan keluar. Saat ini tiba-tiba Tracy berteriak, "Daniel!" Daniel menghentikan gerakan, tidak menoleh, tapi jantungnya malah berdetak semakin kencang. Mungkinkah wanita ini ingin ia bermalam di sini? "Coba kamu lihat ke bawah." Tracy menunjuk celananya. "Kamu ingin keluar dengan kondisi seperti itu?" Barulah Daniel teringat bahwa tadi dia menjatuhkan cangkir teh sehingga teh tumpah di celananya. Kalau keluar dengan kondisi seperti ini, maka akan sangat memalukan. Dia pun menelpon Ryan untuk mengambil pakaian. "Pergilah mandi." Tracy mengambilkan jubah mandi untuknya. Daniel mengambil jubah mandi lalu pergi ke kamar mandi. Tracy terus mengamatinya, sungguh aneh. Sekarang dia terlihat sangat normal, tidak seperti ada masalah. Daniel masuk ke kamar mandi, menutup pintu, menyipitkan mata, melihat dirinya sendiri di cermin. Mungkin saraf matanya tertekan lagi, penglihatannya menjadi kadang terang, kadang gelap, kabur dan tidak jelas. Saat bercerita untuk anak-anak, penglihatannya sudah tidak jelas, maka mengarang dan mengubah isi cerita. Tapi tadi setelah mencium Tracy, penglihatannya pulih kembali, barulah bisa bergerak dengan leluasa. Saat mengingat ciuman itu, sekarang dia masih merasa tidak puas. Tapi saat teringat pada duka, suasana hati Daniel menjadi sangat kacau. Awalnya dia ingin pergi lebih awal, tapi tidak berdaya. Pakaiannya basah, hanya bisa tetap di sini untuk beberapa saat lagi. Dia tahu seharusnya Tracy menyadari sesuatu, maka terus menjebaknya, ingin memperjelas situasi. Wanita itu memang menjadi jauh lebih pintar dari 2 tahun yang lalu. Hanya saja dia tidak begitu mempedulikan wanita itu. Di hadapannya, kecerdasan intelektual wanita itu tidak layak untuk disebut. Setelah mandi air panas, dia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Tidak tahu kenapa sekarang penglihatannya mulai kabur lagi. Hanya ada kabut di depan matanya, tidak bisa melihat apapun dengan jelas. "Sudah selesai mandi?" Terdengar suara Tracy. Daniel menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat sosoknya, tapi tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tracy membungkuk dan meletakkan sesuatu di atas meja, berkata padanya, "Aku menyuruh pelayan memasak bubur. Cobalah." Dengan mengandalkan ingatan, Daniel menghindari barang-barang yang menghalangi, berjalan dan duduk di sofa. Dia tidak berani melihat Tracy. Jika Tracy memperhatikan matanya dengan cermat, maka akan mengetahui masalahnya. Karena itu dia terus menunduk, terlihat seperti tidak gembira. "Mengapa cemberut?" Tracy berkata dengan tidak senang. "Sepertinya aku berutang padamu." "Kelak tidak boleh menghubungi duka," Daniel memerintah dengan tegas. "Aku tidak menghubunginya," Tracy menjelaskan. "Dialah yang datang mencariku. Aku juga tidak berdaya. Selain itu, sepertinya kamu tidak berhak memerintahku seperti itu, kan?" "Asalkan sikapmu tegas untuk masalah lainnya, serahkan padaku." Daniel belak-belakan. Selesai bicara, dia menambahkan lagi, "Kamu jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mempengaruhi anak-anak." "Aku tahu tidak akan salah paham," Tracy merespon dengan dingin, memberikan bubur panas padanya. "Makan bubur?" "Tidak mau." Daniel hanya bisa mendengar suaranya, sama sekali tidak bisa melihat tangannya. Terpaksa mencari alasan, berkata,
Siapa yang tahu kamu menaruh obat atau tidak? Dasar gila. Tracy langsung marah. Aku berbaik hati membuatkan makanan untukmu. Kamu malah berkata seperti itu. Menurutmu, obat apa yang bisa aku berikan padamu? Afrodisiak. Daniel belak-belakan. Tracy tak bisa berkata-kata. Melihat tindakanmu tadi, jelas bahwa nafsumu tidak terpuaskan. Daniel sengaja menggodanya. Kamu terus mencari alasan malam ini, menarikku ke kamarmu untuk minum teh, juga menumpahkan teh ke celanaku. Kamu membuat begitu banyak hal, hanyalah untuk membuatku tinggal. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu... Tracy marah sampai wajahnya memerah. Daniel, bisakah kamu tidak tahu malu sedikit? Dia meletakkan mangkuk di atas meja, berkata dengan kesal, kalau tidak mau makan, ya sudah. Air susu dibalas air tuba. Biarkan saja kamu mati kelaparan. Tangannya terkena sedikit bubur, maka pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Saat mendengar suara langkah kaki, Daniel tahu bahwa dia sudah pergi, maka segera mencari ponselnya sendiri di sofa dengan meraba-raba. Saat mencuci tangan di toilet, Tracy mendengar suara, maka melihat ke bawah. Terlihat ponsel Daniel di dalam pakaian yang dilepas tadi. Dia mengambil ponsel, terlihat sebuah pesan teks dari Friska. Presiden Daniel, apa kamu sudah pulang? Hanya terlihat beberapa kata di depan, bagian belakang tidak ditampilkan. Tapi saat melihat nama ini, suasana hati Tracy sudah sangat tidak nyaman. Ponselku di toilet. Terdengar suara Daniel, dia tidak bisa melihat tapi pendengarannya menjadi sangat baik. Iya, Tracy menjawab lalu berjalan keluar dengan membawa ponsel. Apa yang terjadi padamu? Bisa lupa membawa ponsel? Daniel mengulurkan tangan padanya. Tracy menyadari bahwa tidak ada cahaya di matanya, seolah-olah tertutup kabut tipis seperti tidak fokus. Dia terkejut, sengaja memberikan ponsel dari sisi lain. Ada yang mengirimkan teks padamu, ambillah. Benar saja, tangan Daniel memegang udara, tidak mendapatkan ponsel. Tracy tercengang seketika, membelalakan mata melihatnya dengan bingung. Dia sungguh tidak bisa melihat. Daniel berhenti sesaat, dengan sangat cepat mengambil ponsel di tangan Tracy dengan mengandalkan intuisi, berkata dengan tidak senang, kamu mengintip ponselku. Aku melihatnya, tapi bukan mengintip. Tracy berpura-pura berkata dengan kejam, melihat secara terang-terangan. Dia tidak ingin Daniel tahu bahwa dia menyadari sesuatu. Saat mendengar nada bicaranya, Daniel diam-diam merasa lega. Wanita ini tidak begitu cerdas, mungkin tidak menemukan apa-apa kan? Saat ini kebetulan terdengar suara ketukan pintu, kemudian terdengar suara Rian. Nona Tracy, aku membawakan pakaian Tuan Daniel. Tracy pergi membuka pintu lalu kembali dengan membawa pakaian, sengaja berkata dengan dingin, setelah berganti pakaian, cepat pergi. Daniel menerima pakaian, langsung melepas jubah mandi, memperlihatkan pose tubuh yang kekar tanpa mengenakan apa-apa. Ah! Tracy terkejut dan berteriak, berbalik dengan panik, berkata dengan wajah merah, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu juga bukannya tidak pernah lihat, takut apa? Daniel sengaja menggodanya lalu berganti pakaian dengan meraba-raba. Meski tidak bisa melihat tapi masih bisa memakainya dengan lancar, meraba kancing dan merek pada pakaian. Tracy sangat marah tapi karena ingin memastikan sebenarnya matanya ada masalah atau tidak, maka memberanikan diri untuk berbalik. Dan saat ini Daniel sudah memakai celana, mengenakan kemeja dan sedang mengancing satu persatu. Gerakannya elegan dan terampil, kelihatannya tidak ada masalah apapun. Matanya terus melihat ke bawah, tidak bisa dilihat dengan jelas. Daniel, Tracy sengaja mencari topik, ingin melihat reaksi matanya dengan jelas. Apa kamu berpacaran dengan Friska? Kenapa? Cemburu?
Daniel menaikkan sudut mulut, matanya malah tidak ada reaksi apapun. Kalau kamu sungguh menyukainya, maka bersamalah dengannya dengan baik. Kelak kita harus menjaga jarak. Tracy menatap mata Daniel, mengujinya dengan bertanya, kalau kamu tidak menyukainya, hanya memanfaatkannya untuk memprovokasi aku, maka itu tidak perlu. Kenapa kamu bisa merasa bahwa aku memanfaatkannya untuk memprovokasimu? Daniel balik bertanya. Hati Tracy tenggelam. Kelihatannya kalian sungguh berpacaran. Sepertinya kamu sangat kecewa. Daniel mendengar kekecewaan dalam suaranya, hatinya sedikit gembira. Kenapa? Cemburu? Apa hubungannya denganku? Tracy berkata dengan marah. Kamu bebas untuk berpacaran dengan siapa saja. Kalau aku bilang kami tidak berpacaran, suara Daniel menjadi lembut dan mendekatinya perlahan-lahan. Kalau aku bilang selain kamu, aku tidak pernah memiliki wanita lain, apa kamu akan kembali ke sisiku? Saat mendengar ucapan ini, Tracy tercengang tanpa sadar, hatinya bergejolak, rumit, sulit dijelaskan. Dia tidak menyangka bahwa Daniel masih bisa berkata seperti itu padanya. Dia mengira bahwa Daniel sudah melepaskannya. Kelihatannya tidak. Daniel menunggu begitu lama tapi tidak mendapatkan jawaban Tracy. Hatinya sangat kecewa, berbalik dan hendak pergi. Daniel, Tracy menghentikannya lagi. Daniel menghentikan langkah kaki, sedikit menoleh menunggunya bicara. Kalau kamu tidak menyukai Friska, maka jangan memanfaatkannya. Tracy membujuknya dengan serius. Jangan membuat kesalahan besar seperti aku. Apa maksudmu? Daniel mengerutkan kening dengan erat. Kesalahan besar apa yang kamu lakukan? Dulu, karena berbagai alasan eksternal, aku setuju untuk menikah dengan Duke. Sekarang menjadi seperti ini. Saat teringat pada hal ini, Tracy sangat menyesal. Dulu, Duke sangat optimis dan ceria. Sekarang menjadi seperti ini. Maksudmu, dulu kamu setuju untuk menikah dengan Duke, bukan karena menyukai Duke? Daniel bertanya dengan penuh harap. Bagaimana selanjutnya? Apa kamu menjadi punya perasaan padanya? Aku terus menganggapnya sebagai sahabat. Kalau begitu, kamu masih... Dia hampir mengatakannya, tapi terhenti. Daniel tidak ingin mengungkit masalah itu, tapi setiap kali membicarakan Duke, dia selalu teringat pada adegan itu, bagaikan sebuah duri yang menusuk hatinya dalam-dalam. Tracy membuka mulut ingin menjelaskan, tapi saat ini ponsel Daniel berdering lagi. Dia melihat ke arah ponsel tanpa sadar. Nama yang muncul di layar adalah Friska. Suasana hatinya langsung berubah kembali, menyadari lagi bahwa hubungan mereka tidak mungkin bisa kembali lagi. Tok tok tok. Di saat yang sama terdengar suara ketukan pintu lagi. Ryan bertanya dengan hati-hati, Tuan Daniel, ada hal yang ingin dilaporkan? Daniel tidak menjawab telepon, melainkan berjalan ke pintu mengikuti suara Ryan, mengulurkan tangan untuk membuka pintu lalu berjalan keluar dengan cepat. Nona Tracy, kalau begitu kami pergi dulu. Ryan memberi hormat pada Tracy, menutup pintu memapah Daniel pergi dengan tergesa-gesa. Tracy berdiri di kamar sendirian, suasana hatinya rumit dan sulit dijelaskan. Tadi dia sudah menguji begitu lama, tapi tidak ada satu kesimpulan sampai sekarang. Tidak tahu sebenarnya Daniel ada masalah atau tidak. Meskipun berdasarkan intuisi bahwa sepertinya matanya bermasalah, tapi perilakunya sangat normal. Hal itu membuat Tracy curiga bahwa dirinya yang berpikir terlalu banyak. Di saat yang sama mengenai hubungan mereka, hatinya juga sangat rumit. Tadi Daniel langsung menyangkal bahwa dia berpacaran dengan Friska. Tracy memahaminya meskipun dia memiliki banyak kekurangan, tapi dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Kalau sungguh berpacaran, dia pasti tidak akan menyangkal.
Mungkin Friska yang mengejarnya dan dia juga tidak menolaknya dengan tegas. Mungkin saja kondisinya seperti itu. Hanya saja hubungan yang dekat dan ambigu seperti itu sangat mudah berkembang menjadi cinta. Meski sekarang tidak ada perasaan cinta, belum pasti kelak juga tidak ada. Saat memikirkan hal ini, perasaan Tracy sangat tidak nyaman. Dia sedang mengingatkan diri sendiri untuk jangan berpikir sembarangan lagi. Hubungan mereka tidak bisa kembali lagi, sudah berakhir. Harus tegas, jelas, menjaga jarak. Rian memapah Daniel dan pergi dengan tergesa-gesa naik ke mobil mendesak pengemudi. Cepat jalan. Baik. Setelah mobil melaju, barulah Rian merasa lega berkata dengan pelan. Saat turun tangga tadi, Naomi terus melihat kita. Sungguh menakutkan. Kamu memang penakut. Daniel sangat tenang. Dia merasa seharusnya Tracy tidak menyadarinya. Dia menutupinya dengan sangat baik. Nona Tracy tidak menyadarinya kan? Rian bertanya dengan hati-hati. Malam ini Nona Tracy berinisiatif mengundang Anda ke kamarnya. Apa karena mencurigai Anda, maka sengaja menguji Anda? Memangnya dia tidak bisa ingin berbaikan denganku? Daniel bertanya balik dengan dingin. Heh? Rian tidak bisa berkata-kata. Seharusnya dia memang curiga. Daniel tidak menggoda Rian lagi, kembali serius. Kita harus menghindarinya selama beberapa hari ini. Kamu beritahu Hartono, jangan salah bicara. Mengerti? Rian mengangguk dengan bersungguh-sungguh berkata dengan pelan. Tadi ponsel Anda terus berdering. Sepertinya Nona Friska menelpon. Biarkan saja. Daniel teringat pada ucapan Tracy. Friska, seorang gadis yang baik, jangan menunda masa depannya. Saat mendengar ucapan ini, Rian menjadi lebih gelisah, menghibur dengan hati-hati. Thomas sedang memikirkan segala cara untuk mencari tabib dewa. Aku yakin kita pasti bisa menemukannya suatu hari nanti. Yang harus datang pasti akan datang. Mau menghindar juga tidak bisa. Daniel menghela nafas. Sekarang dia sudah sangat tenang saat bertemu dengan masalah seperti ini. Mata Anda masih belum pulih sampai sekarang. Rian sangat tidak tenang berkata dengan cemas. Kalau tidak, kita pergi ke rumah sakit dulu. Kali ini tiba-tiba tidak bisa melihat, bahkan sampai begitu lama. Tidak akan mati. Daniel memejamkan mata, memberi instruksi dengan tenang. Panggil pengacara Joyce dan Paman Sanjaya untuk datang besok. Oh ya, juga Direktur Tony. Tuan Daniel, jangan banyak omong kosong. Daniel sedikit lelah. Lakukanlah. Baik. Rian tidak berani banyak bicara lagi, hanya saja ekspresinya sedikit serius. Saat ini kondisi Daniel sungguh sangat tidak stabil. Gejala saat kambuh sebelumnya adalah pusing dan penglihatan kabur, tapi malam ini dia langsung tidak bisa melihat. Sampai sekarang sudah 1 jam lebih, masih belum pulih juga. Tidak tahu apakah kelak akan muncul kondisi yang lebih serius. Daniel juga tidak mau pergi ke rumah sakit. Mereka juga tidak menemukan tabib dewa. Sekarang benar-benar tidak berdaya. Setibanya di rumah, Rian menatap Daniel untuk turun dari mobil. Daniel menyipitkan mata, berkedip beberapa kali, penglihatannya sedikit membaik. Dia berkata dengan lega. Begitu pulang ke rumah, mata langsung sembuh. Mungkinkah villa sisi utara beracun? Mungkin beberapa waktu ini terlalu lelah. Harus banyak istirahat baru bisa sembuh. Rian berkata dengan pelan. Aku akan memapah Anda masuk. Tidak perlu. Daniel mendorong Rian menyipitkan mata dengan mengandalkan penglihatan yang lemah. Dia berjalan ke arah rumah dengan hati-hati. Dia ingin beradaptasi dengan kehidupan yang gelap seperti ini. Biar bagaimanapun kalau racunnya kambuh, penglihatan dan indera perasa akan berpengaruh terlebih dahulu, membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya. Sebelum meninggal, ia masih harus beradaptasi dengan kehidupan seperti ini selama beberapa waktu
itu. Setidaknya jangan membuat Tracy mengetahuinya, juga jangan membuat anak-anak cemas. Sekarang penglihatan sedikit membaik dibandingkan dengan kegelapan sebelumnya. Sekarang ada sedikit bayangan di depan matanya. Dengan mengandalkan bayangan yang kabur itu, Daniel mencoba berjalan ke rumah, menghindari barang-barang yang menghalangi selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan berjalan masuk ke villa, naik ke lantai atas, berjalan ke arah kamar sendiri. Para pengawal mengikuti di samping dengan hati-hati, tidak berani bersuara takut akan mempengaruhinya. Rian mengikuti di samping dengan menahan nafas takut akan mengganggu Daniel. Setelah Daniel berjalan masuk kamar dengan lancar, barulah Rian merasa lega. Tapi detik berikutnya lutut Daniel terbentur rak anggur, terdengar suara benturan. "Tuan Daniel," Rian bergegas untuk memapah Daniel. "Tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa." Daniel menyipitkan mata, merasakan kegelapan kamar. Dia menyadari bahwa meskipun dia melatih indera perasa dan ketajaman, tapi tetap sangat sulit baginya untuk hidup dalam kegelapan. Kelihatannya ia butuh beberapa waktu untuk beradaptasi.